Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Anak-anakku yang hebat, bagaimana kabar kalian? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan hidup sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang hebat, ketemu lagi dengan saya, Ibu Kunti Suraya Husniati. Kali ini kita akan mempelajari iman kepada Allah. Materi ini dipelajari di kelas 7 semester 1. Anak-anakku yang hebat, pada pembelajaran kali ini yang bertemakan lebih dekat dengan Allah yang sangat indah namanya, kompetensi dasarnya adalah memahami makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Setelah kegiatan pembelajaran pada kali ini, diharapkan anak-anakku mampu 1. Menyebutkan pengertian Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Yang kedua, diharapkan anak-anakku mampu menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Dan yang ketiga, diharapkan anak-anakku mampu mencontohkan perilaku yang mencerminkan keteladanan dari Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Anak-anakku yang hebat, sekarang renungkanlah. Pernahkah kamu merasa dekat dengan Allah sehingga perasaanmu merasa begitu tenang? Pernahkah kamu merasa jauh dari Allah sehingga jiwamu terasa hampa? Anak-anakku yang hebat, apa sih yang dimaksud dengan iman itu? Iman secara bahasa berarti percaya. Lalu, apakah cukup percaya itu hanya diyakini dalam hati saja? Apakah cukup percaya itu hanya diucapkan saja? Jawabannya, tidak cukup anak-anakku. Percaya tidak cukup hanya diyakini dan diucapkan saja. Ketika kita percaya kepada Allah, maka selain kita yakin dalam hati bahwa Allah itu ada dan satu, kita juga harus mengucapkan syahadat. Dan harus kita buktikan dengan amal perbuatan, yaitu dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Salah satu contohnya, melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi, makna dari iman adalah meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan. Sehingga unsur iman itu ada 3. Anak-anakku yang hebat, mengapa kita harus beriman kepada Allah? Kita wajib beriman kepada Allah karena 1. Tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku, kepada Allah. Selanjutnya, kita wajib beriman kepada Allah. Yang kedua, iman merupakan bekal utama bagi seseorang untuk menentukan arah kehidupannya. Hidup akan tentram jika dilandasi dengan iman. Dan yang ketiga,
iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Anak-anakku yang hebat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 Asmaul Husna, yang berarti nama-nama Allah yang baik. Allah mengenalkan dirinya dengan nama-namanya yang baik sesuai firman-Nya. Al-Quran, Surat Al-A'raf ayat 180. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Anak-anakku yang hebat, pada pembelajaran kali ini kita membahas 4 Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Alim, Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Yang kedua, Al-Khabir, Maha Waspada. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Waspada, mengetahui perkara yang tersembunyi. Semua ciptaan Allah tidak ada yang salah dalam penciptaannya. Yang ketiga, Al-Basir, Maha Melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat segala sesuatu, walaupun kecil dan lembut. Dan yang keempat yang akan kita bahas pada pembelajaran kita adalah As-Sami'. Allah Maha Mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Anak-anakku yang hebat, Asmaul Husna yang pertama yang akan kita bahas adalah Al-Alim. Sebagaimana dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 59. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Anak-anakku yang hebat, Al-Alim atau Maha Mengetahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengetahuan Allah sangat luas tanpa batas, sedangkan pengetahuan manusia sangat terbatas. Anak-anakku yang hebat, perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini Asmaul Husna Al-Alim antara lain membaca, penelitian, menggali ilmu-ilmu Allah, merenungi ciptaannya.
Asmaul Husna yang kedua yang akan kita pelajari adalah Al-Khabir. Al-Khabir artinya Maha Waspada. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah menciptakan makhluk dengan berbagai ragamnya, semua dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan. Firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 16. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله خبير بما تعملون. Anak-anakku yang hebat, mari kita lihat. Ada gambar apa saja di sini? Ada gambar pohon, gambar mata. Lalu, apa kaitannya dengan Asmaul Husna Al-Khabir? Coba sekarang kita renungkan. Siapakah yang tahu ada berapa daun yang ada pada pohon itu? Jawabannya pasti tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapapun pohon yang ada di alam semesta ini, Allah pasti tahu berapa jumlah daunnya. Dan Allah menciptakan semuanya dengan cermat dan seimbang. Kemudian pertanyaan yang kedua. Siapa yang tahu berapa kali kedipkah mata kita dalam 1 menit? Jawabannya, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, kedip mata kita sendiri, kita tidak akan bisa menghitungnya. Karena kedip itu adalah gerakan refleks. Sehingga, ketika kita mau menghitungnya, menjadi tidak refleks dan tidak bisa dihitung. Nah, anak-anakku semua, kedip mata antara manusia satu dengan yang lainnya tidak bisa bersama-sama. Itu menunjukkan bahwa Allah Maha Khabir. Semua yang ada di alam semesta ini diciptakan dengan begitu cermat dan seimbang. Nah, anak-anakku, perilaku yang dapat diwujudkan sebagai implementasi dari Asmaul Husna Al-Khabir adalah kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan segala kegiatan. Anak-anakku yang hebat, Asmaul Husna yang ketiga yang kita pelajari adalah Al-Basir. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat segala sesuatu, walaupun kecil dan lembut. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta dapat dipantau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penglihatan Allah tidak terbatas. Sebagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat 18. Inna Allah ya'lamu ghaibas samawati wal ardh Wallahu basirun bima ta'malun. Anak-anakku yang hebat, betapa lemah penglihatan manusia. Coba sekarang kita lihat. Di sini gambar pensil yang terlihat seperti patah. Padahal kenyataannya tidak patah. Kemudian ketika melihat dengan jarak jauh, manusia membutuhkan alat bantu, kacamata, teleskop,
dan lain-lain. Itu menunjukkan bahwa penglihatan manusia sangat terbatas, sehingga memerlukan alat bantu agar mata dapat melihat benda yang berada di tempat jauh. Sedangkan implementasi perilaku al-basir adalah senantiasa melihat hal-hal yang baik, cermat dalam memandang berbagai persoalan, dan introspeksi diri. Anak-anakku yang hebat, sekarang kita mempelajari Asmaul Husna yang keempat, yaitu As-Sami' atau Maha Mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengaran Allah. Sedangkan manusia sangat terbatas pendengarannya. Dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 256. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله سميع عليم. Anak-anakku yang hebat, sekarang kita lihat betapa lemah pendengaran manusia, sehingga manusia membutuhkan alat bantu agar suara dapat terdengar oleh telinga. Hal ini menunjukkan bahwa pendengaran manusia sangat terbatas. Implementasi perilaku dari Asmaul Husna As-Sami' antara lain berusaha untuk selalu mengucapkan perkataan yang baik dan selektif terhadap informasi yang masuk pendengaran kita. Anak-anakku yang hebat, apa saja hikmah beriman kepada Allah itu? Hikmah beriman kepada Allah yang pertama adalah selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam surat Al-Mu'min ayat 51. Hikmah yang kedua adalah hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang ketiga, sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah rugi. Dalam surat Al-Asr ayat 1-3. Dan yang keempat, ditinggikan derajatnya dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Anak-anakku yang hebat, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.